Hello Nakama, Selamat datang kembali di channel baru kita, The Eleven. Nakama. I don't care what you're protecting. If you're going to attack us, I won't hold back. Kembali lagi bersama kita, The Eleven Nakama, di konten ketiga kita. Konten ketiga Konten ketiga kita, dan di sini kita akan review chapter terbaru dari One Piece ke 1019. Benar, Chapter karena 1019. di chapter 1019 ini bakalan banyak poin-poin penting di sini ya. Betul. Di chapter ini bakal banyak banget pembahasan karena menurutku sendiri ini chapter yang lumayan solid. Benar. Dan momennya tuh lumayan banyak banget yang kita bisa dalami bareng-bareng. Benar banget. Nah, sebelum itu Nakama semuanya, kita mempunyai berita buruk nih. Teman kita Bas di sini nampaknya belum bisa hadir untuk hari ini karena kondisinya mungkin sedang sedikit tidak sehat untuk dia gitu ya. Ya. Semoga cepat pulih lah ya, Bas, dan bisa kembali lagi berdiskusi bareng sama kita dan nakama-nakama semuanya. Bener banget. Oke, langsung kita mulai aja review dari chapter 1019 ini. Ya. Jadi kalau dari kemarin itu Hushu lawan Jinbei terakhir. Dan sebelumnya juga ada Inu lawan Jack. Ya. Dan di sini Oda mulai bergerak ke arah transisi menuju final setup, di mana final battle-nya itu nanti Luffy lawan Kaido. Dan sebelum menuju situ akan ada transisi di mana battle one on one kru-krunya Ya. Luffy melawan kru-krunya Kru-krunya Kaido. Kaido. Dan di sini juga banyak sekali udah mulai transisi menuju final battle-nya itu. Nah, kebetulan di chapter 1019 ini bakalan ada 5 scene penting nampaknya di Betul. sini ya. Iya. Ada 5 key point di sini. Nah, di mana chapter 1019 ini scene-nya dibuka pertarungan antara Queen melawan Sanji di sini. Iya. Di mana Queen mengeluarkan beam-nya di sana. Ya, Ya. seperti kalau Sanji bilang tuh seperti teknologinya Frankie. Iya, benar. Ya, ini ada sangkut pautnya dengan bapaknya Sanji, Vince Smoke Jets. Yes, kayaknya namanya. Vince Kalau nggak Smoke salah, Jets. Vince Smoke Jets. Itu teknologinya itu, dan kalau bisa kita ulik lagi nih, Queen ini mungkin saja teknologinya juga bersekongkol dengan Vegapunk. Iya. Vegapunk karena Frankie sendiri dapat beamnya itu juga dari laboratoriumnya Vegapunk. Vegapunk gitu. Jadi ya ini sangat sangat berhubungan sekali dan sangat menarik sekali untuk diulik. Tapi di chapter ini hanya sekelibat aja Iya. ditunjukkan kalau Queen itu senjata teknologinya itu sangat mutakhir gitu. Ya, karena udah jelas sih tidak menutup kemungkinan karena Queen kan memang hobi sekali kan berteknologi. Betul. Ya. Iya. Dan sangat cocok sekali kalau dipasangkan dengan Sanji karena Sanji barusan juga dapat teknologi dari Germa, yaitu Iya, yang yang bisa menghilang gitu. kostumnya yang bisa Kostumnya menghilang hilang. dan kawan-kawan gitu. Jadi teknologi lawan teknologi. Iya. Bagus. Ini bakal jadi Queen sama Sanji ini bakal jadi battle yang sangat epic lah. Nah, lalu dilanjutkan dengan scene di mana Zoro di sini masih recovery nampaknya ya. Recovery. Masih diperban semua badannya. Dan habis itu diobati sama dokter dari Sukumin Dari Sukumi. Dan ini Zoro bakal bounce back. Dan siapa, kalau menurutmu, prediksimu lawan siapa Zoro? Bisa jadi lawannya ini sih mungkin ya. Ada siapa? Si King mungkin. King ya. Iya. Karena Sanji lawan Queen, Zoro lawan King. Iya, gitu. benar. Kalau menurutku mungkin beda. Opiniku Kenapa? beda karena King itu menurutku udah opsinya Si ini ya. Marco. Marco. King itu punya Marco. Dan Zoro di sini menurutku bakal naik lagi. Oh, Lawan Kaido. berarti bakalan bantuin Luffy ya. 2 lawan 1. Luffy, Zoro lawan Kaido. Gitu. Menurutku gitu sih. Gitu. Tapi menurutku juga enggak gitu sih. Kenapa tuh? Karena kita tahu sih di mana Luffy itu Pasti bikinnya one on one. sukanya one on one gitu ya. Iya. Tapi Tidak menutup kemungkinan ya, karena ada movie di mana di Stampede itu ya. Mm. Dia bersama bareng-bareng tuh ada bersama si lawan Jinwoo, kok. iya. Gabung semua sih, tidak menutup kemungkinan. Nah, lalu dilanjutkan scene di mana Luffy di sini sudah dinaikkan ke daratan ya. Iya. Di mana Luffy-nya sebenarnya masih belum sadar dan dia mengiming-imingkan ingin memakan daging. Iya.
salah satu makanan favoritnya dia. Kayak di video kita sebelumnya, di mana Luffy suka banget sama daging. Dan ini akan jadi titik balik juga, titik baliknya Luffy, di mana setelah makan daging, emang kalau dari plot-plot yang dulu itu, setelah Luffy kalah, Luffy makan daging, jadi Luffy akan bounce back dan bangkit kembali, dan ya kita nggak tahu setelahnya bakal gimana ceritanya gitu. Terus dilanjutin sama Franky lawan Sasaki. Nah ini menjadi di chapter ini menjadi porsi yang cukup besar, sangat banyak karena judulnya sendiri adalah Triceratops, yang mana salah satu move dari Sasaki. Yang pertama ini kita bisa lihat headliner dari kubunya Kaido itu masih ada efek dari Otama, di mana jadi melihat ke krunya Luffy, lalu headliner itu membantu Franky untuk melawan kru-krunya Sasaki. Jadi di mana Franky bisa fokus lawan Sasaki. Dan kita juga bisa lihat perutnya Sasaki itu kegores. Iya, ada kegores gitu ya, bentuknya kayak N apa M gitu. V. Oh, V itu ya? Bentuknya V. Mungkin itu gara-gara pedangnya Franky atau apa, tapi di sini aku salutnya Franky, sekelas Franky itu bisa sampai membuat bahasa Jawanya itu ketar-ketir. Bahasa Indonesianya apa tuh? Bahasa Indonesianya ketakutan mungkin. Bikin kewalahan. Oh, kewalahan iya. Sasakinya tuh sampai kewalahan, padahal hanya lawan Franky. Padahal levelnya si Sasaki ini adalah Tobiroko, yang mana adalah level yang udah lumayan atas lah kalau di Kaido, di krunya Kaido gitu. Nah selanjutnya itu ada ini ya, ada move-nya Sasaki nih, yang kalau saya anggap sih lucu sebenarnya. Entah Oda pemikirannya kadang-kadang ini ya lucu banget. Move-nya tuh jadi baling-baling ya lehernya, jadi helikopter. Kok bisa kayak aneh sih? Aneh ya? Jujur buatku aneh. Buatku juga aneh nih. Buatku aneh, dan buat Franky juga. Franky bilang ini weird sekali. Move animenya weird sekali. Apa coba? Triceratops jadi helikopter. nggak ngerti lagi. Tapi abis itu Franky ngebas move-nya itu dengan shieldnya dia, shieldnya Franky-nya itu, tangannya itu. Tapi di sini yang aku selalu juga dari Franky adalah endurance-nya Franky, stamina-nya Franky, ketahanannya Franky. Karena di battle Franky lawan Sasaki ini itu kebanyakan Sasaki itu yang attack. Iya benar. Franky yang defense terus. Tapi memang ini sih, kalau aku lihat tuh memang Franky itu senangnya gitu, nerima serangan lawan sih, daripada attack. Emang dia orangnya kayak gitu sih. Kalau Mobile Legends itu jadi tank gitu ya. Iya. Benar. Iya. Nah terus tapi akhirnya Franky nemu titik lemahnya si Sasaki, di mana setelah Sasakinya nyeruduk si Franky, General Franky-nya itu sampai tanduknya itu nusuk ke General Franky-nya itu, akhirnya kejebak si Sasaki, terus Franky-nya keluar, Franky aslinya eject, lalu dia ngeluarin badan aslinya, ngeluarin badan aslinya lalu laser. Dan radikal nih. Di sini kita bisa lihat kalau Sasaki mungkin saja kalah ya. Bisa dibilang kalah ya? Bisa dibilang kalah sih. Bisa dibilang kalah dengan dua gerakan terakhirnya Franky, yaitu General Cannon sama yang terakhir Radical Beam. Dan bisa dibilang battle antara Franky dan Sasaki di sini selesai. Dimenangkan oleh Franky. Gimana? Menurutmu agak aneh nggak Franky menang? Enggak sih. Kalau aku nangkepnya karena Franky ini kan salah satu kru Raja Bajak Laut masa depan. Harusnya nggak mungkin kalah dong. Iya, betul sih. Mungkin kalah tapi bakal bounce back gitu sih. Nggak mungkin kalah ya, yakin aku. Tapi aku anehnya gini, kenapa kok Franky belum deserve untuk menang? Kenapa itu? Karena saat di tempatnya Doflamingo, Dressrosa ya? Dressrosa. Nah saat di Dressrosa itu Franky lawannya Senior Pink. Oh iya, yang sering pakai dot itu kan? Ya, yang berenang di tanah itu. Yang berenang di tanah. Nah di situ Franky menang,
tanpa Jenderal Franky. Franky menang dengan tubuh aslinya, tapi menang ya karena emang levelnya Franky memang di situ gitu. Lawan krunya salah satu si Cibungkai, yaitu Doflamingo, krunya si Cibungkai. Tapi di sini ini adalah krunya Yonko gitu, yaitu Kaido, dan Sasaki ini termasuk Tobiropo gitu. Jadi menurutku agak apa ya, di sini agak terpaksa agak memaksa kalau Franky bisa menang hanya karena Jenderal Franky-nya dengan lawan Sasaki, atau mungkin memang Oda ngeplotnya itu Tobiropo tuh tidak se-overpower itu, karena saat introduction-nya Tobiropo itu memang kita diperlihatkan seberapa serangnya Tobiropo itu, sangat kuat, sangat besar badannya, dan mungkin saja kekuatannya juga ternyata nggak sebesar itu juga. iya, ternyata kekuatannya nggak sebesar itu. Mungkin kalau itu jadi make sense kenapa Franky bisa menang gitu sih. Iya benar. Itu benar. dari Franky lawan Sasaki, yang mana porsi terbesar dari chapter ini. Iya. Iya, gitu. Nah, dilanjutkan scene terakhir nih, Scene terakhir. di mana ada Yamato. Scene paling mengejutkan Benar. ya. Yamato melawan Kaido. Betul. Gimana tuh nih? Aduh, nampaknya ini sih, scene ini tuh ada detail dari Oda yang mungkin nakama-nakama semua ini kelewatan. Dimana Kaido di situ, kalau nakama semua lihat, perutnya itu Iya. ada belahannya, bekasnya pedangnya Oden, dan ada bekas pedangnya Zoro di situ. Betul. Jadi Oden kan X Iya, itu di sini. X kecil, Sedangkan Zoro gede ini. gede, Nah, kalau teman-teman zoom in secara detail ya. secara detail itu Ada di situ. goresan dari Pedangnya Zoro. Itu aku juga salut banget sama Oda karena masih mempertahankan kekonsistenannya Iya. dalam cerita-ceritanya. Jadi sebelumnya tuh ada apa, pasti habis itu ada lagi gitu. Ini aja bekas luka aja masih dipikirin sama Oda. Iya, benar-benar. Iya. Sedetail itu lah ya. Oda. Sedetail itu gitu, sedetail itu. Terus ada apa? Scene dimana Yamato ini ya, Diperlihatkan kemampuan aslinya. Yaitu dan flashbacknya Yamato mendapatkan kekuatannya itu ya. Ya, jadi di sini diperlihatkan kalau Yamato itu mengeluarkan mungkin Zoan ya. Di sini mungkin Levelnya Zoan, iya. levelnya Zoan, dan diceritakan kalau Yamato ini dapat buahnya ini Secara tidak sengaja sih. Karena dia lapar. Itu seperti video kita sebelumnya. Iya, benar. Video kita sebelumnya mana kita ngeliatin kalau Luffy itu juga dapat buahnya Buahnya secara tidak sengaja karena dia lapar. karena dia lapar. Gila. Kita sudah jelas kan kalau lapar itu makan. Ternyata dapat kekuatan yang belum tahu sih. Belum tahu sih. Kalau menurutmu nih, tipe Zoannya apa nih? Kalau menurutku ini jelas-jelas Zoan ya. Jelas-jelas Zoan, dan sangat mungkin salah satu Zoan yang hebat, cukup bagus, karena Kaido sendiri yang bilang kalau dia mendapatkan buah ini tuh udah jalan kemana-mana untuk mendapatkan buah ini gitu. Benar-benar. Dan akhirnya dimakan sama Yamato gitu. Tapi aku ada satu prediksi kalau Zoan ini itu adalah antelope. Karena apa? Karena Kalau lihat dari ini ya, detailnya ya. tanduknya, detail dari tanduknya itu melengkung. Nah, itu juga sama kayak hewan antelope, di mana hidungnya, mulutnya, rahangnya, dan tanduknya itu seperti antelope. Dan antelope ini aku lupa namanya, Andax atau apa. Nih teman-teman lihat di sini. Nah, gambarnya nih, ini namanya itu. Nah, ini juga salah satu hewan purbakala yang mana kalau di One Piece ini dibilang mythical Zoan. Oh, mythical Zoan. Bisa jadi masuk situ karena ini tuh udah punah gitu. Oh, iya. Kalau aku baca ya, kalau nggak salah lihat, coba nanti aku baca lagi deh. Iya. Itu. Tapi ada juga yang bilang kalau bentuknya Zoan dari Yamato ini adalah mirip Kirin. Kalau seperti yang teman-teman tahu, kalau di Naruto tuh ada jurus Sasuke Kirin ya. Bentuknya tuh mirip sekali, kayak naga, tapi bentuknya tuh hewan berkaki 4 ya. Iya.
Dan mungkin itu juga masuk akal. Masuk akal karena Kirin itu adalah salah satu hewan mitologi dari Jepang juga. Yang hal ini juga dipakai di ceritanya Pokemon. Kalau kamu Dialga ya? bukan. Bukan. Kalau kamu ngikutin cerita Pokemon, Entei, Raikou sama Suicune. Nah, Suicune ini Kirin. Mirip Jadi, Suicune ya malah. Ya, tiga Pokemon legenda ini adalah dari hewan-hewan mitologi Jepang dan satunya adalah Suicune yang Kirin, yaitu Kirin. Jadi nanti mungkin, tapi di sini masih diperlihatkan kalau Yamato itu masih berdiri ya, masih berdiri, belum berkaki 4. Dan mungkin kedepannya nanti bakal dilihatin saat Yamatonya berkaki 4 gitu ya. Seperti kalau Kaido itu jadi nadanya gitu. Dan memang Kirin ini adalah kalau tadi dibilang salah satu hewan mitologi Jepang, Kirin itu juga ini menyerupai unicorn gitu. Dan memang kalau dari Yamato sendiri tuh menurutku cocok banget sih Oda ngasih plot kalau Yamato ini makan buah Kirin, karena emang dari hewannya aja udah bentuknya tuh cantik banget gitu, udah anggun kalau dipakai Yamato menurutku cocok gitu. Dan ini akan jadi battle yang menarik antara Yamato dan Kaido. Tapi menurutku ini nggak akan bertahan lama. Iya benar. Nggak akan bertahan lama. Itu karena ya kita tahu lah Kaido gimana kemampuannya. Gitu. Dan sampai saat ini masih transisi momen-momen transisi di mana menuju one on one yang sebenarnya antara krunya Luffy dan krunya Kaido. Dan prediksi ke depan menurutmu gimana? Masih belum jelas sih, karena Big Mom juga masih melawan Law dan Kid ya. Nah itu masih belum jelas juga kan bakal gimana. Zoro juga masih belum punya lawan yang jelas kan. Ya itu sih masih belum jelas sih kalau dari aku. Kalau menurutku di chapter ke depan, chapter setelah ini 1020 berarti ya. Itu kita akan ditunjukkan balik lagi ke Brook Robin melawan si cewek yang raksasa itu namanya aduh aku lupa. Yang ini loh. Nah, yang itu. Yang Black Maria. Nah, Black Maria. Lawan Black Maria karena belum ke up itu ya. Iya, benar. Momen tarungnya mereka. Dan mungkin ya Black Maria juga akan kalah cepat karena 2 lawan 1. Iya sih. Dan Brook sama Robin lagi yang cukup kuat juga. Cukup kuat juga. Dan masih ada banyak lagi plot hole yang masih bisa dimunculkan sama Oda, seperti Nami dan Usopp belum ini, Chopper juga belum tahu mau backup ke siapa setelah lawan Zoro, dan Marco juga belum ini. Marco sama Zoro ini mungkin nggak tahu deh plotnya gimana, tapi akan sangat menarik sekali. Dan ini udah menuju klimaksnya dan one on one ini akan segera hadir, segera terjadi dan Oda akan disajikan yang sangat battle yang sangat epic sih. Gitu sih. Gimana nih? Waduh, jadi nggak sabar sih nunggu chapter berikutnya. Karena kita tahu ternyata minggu depan tuh libur ya? Libur. Iya tuh. Tapi nggak tahu sih nih, libur atau enggak, karena kalau dari chapternya itu di bawah tuh nggak ada tulisan dari WSJ. Tapi kalau dari beritanya itu emang minggu depan tuh WSJ, Weekly Shonen Jump tuh. Oh iya. Itu emang untuk majalahnya Shonen Jump gitu, jadi nggak ada chapter. Tapi belum pasti ya, nama semuanya. Pasti. Dan ya begitulah kita review singkat ya chapter 1019 yang ratingnya berapa? Kalau dari aku tuh sebenarnya kurang suka sih sama pertarungannya Frankie. Kurang terlalu epic aja, karena move-nya itu menurutku kayak itu aja gitu. Tidak ada yang terlalu baru sih. Mungkin ya masih 8/10 ya. Kalau dariku mungkin 7/10 lah, karena ini bukan
bukan chapter yang begitu krusial. Iya, Begitu benar-benar. krusial karena ini adalah chapter transisi di mana Iya. momen-momennya itu dihadirkan untuk nantinya menjadi, setiap momen itu akan menjadi perwakilan dari satu chapter Iya. yang nantinya dimunculkan. Benar banget. Ya mungkin segitu dulu ya review kita untuk chapter One Piece ke 1019. Iya, jangan lupa nakama-nakama semuanya buat menunggu konten-konten kita berikutnya. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman punya teori-teorinya untuk chapter ini dan punya prediksinya untuk chapter ini, untuk chapter kedepannya, jangan lupa submit di komen di bawah. Benar banget, komen di bawah ya. Dan mungkin gitu aja konten kita kali ini. Benar. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. See ya. I